ternyata peluang itu selalu ada. Tapi balik lagi bagaimana kita mau mengambil challenge itu dalam hidup kita. Jadi di balik usaha juga harus ada doa juga di dalamnya. Halo semua, selamat datang di Pencast, Pena Ilmu Podcast. Bersama saya, host Jafar. Dan seperti episode kemarin, saya ditemani dengan co-host saya, Nema. Ya, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu inspiratif dari wilayah timur Indonesia, yaitu wilayah Wakatobi. Dia adalah Nindes, anak kuliah dari pendidikan S1 PGSD. Dia memiliki cerita jatuh bangun, dia ingin membangun mimpi yang besar, dan ingin mempunyai cita-cita menjadi pendidik yang profesional. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama, kita sapa narasumber kita. Hai Nindes. Hai, gimana kabarnya sore kali ini? Alhamdulillah baik. Seneng banget dengan kehadiran Nindes di sini. Mungkin teman-teman di sana belum tahu nih siapa sih Nindes itu. Boleh perkenalan singkat? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Eka Nindes Rizky Burki, biasa dipanggil Nindes. Sekarang aku berkuliah di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan aku berasal dari Wakatobi, itu berada di Sulawesi Tenggara. Tepatnya aku tinggalnya di Pulau Wangi-Wangi. Oke, Wakatobi ya, luar biasa banget. Kalau ngomongin di sini nggak bisa lepas dari obrolan tentang Wakatobi ya. Yang kalau aku sih secara awamnya pengetahuanku Wakatobi itu lautannya indah, mungkin budayanya yang kental. Coba dong Nindes ceritain gimana rasanya tumbuh besar di Wakatobi ataupun budayanya di sana. Bisa ceritain ke teman-teman. Oke, boleh. Jadi Wakatobi itu merupakan singkatan dari 4 pulau. Oh, 4 pulau ya. Kirain aku tuh cuma satu tempat, ternyata 4 pulau ya. Memang banyak orang yang mengira bahwa Wakatobi itu satu pulau doang nih. Ternyata itu dari 4 pulau. Jadi W-nya itu singkatan dari Wangi-Wangi, K-nya itu Kaledupa, T-nya itu Tomia, dan B-nya itu Binongko. Dan memang terkenal dengan surga bawah laut, dikenal dengan surga bawah laut. Dan setahu aku juga, dia itu termasuk dalam 10 top destinasi di Indonesia gitu. Dari lautan itu ya, indah, indah. Karena indahnya lautan itu. Kemudian dari segi budayanya di sana itu hidupnya tuh kayak sederhana tapi hangat menurut aku. Kemudian punya beberapa adat istiadat yang masih kental dijalani, dan juga dari masing-masing pulaunya itu unik, punya keunikan masing-masing. Contohnya nih di Pulau Binongko itu terkenal dengan pandai besi. Jadi kayak mereka itu buat pisau, parang itu dari Binongko, Pulau Binongko. Sementara untuk Pulau Wangi-Wangi dan Kaledupa itu terkenal dari hasil tenunnya. Jadi namanya itu Homaru. Jadi kayak nama kain tenunnya. Dan itu tuh untuk pembuatannya cukup lama ya, karena itu benar-benar dari alat yang sederhana, dan itu udah menjadi tradisi turun-temurun. Dan kalau untuk saat ini berkembangnya itu gak cuman jadi sebatas sarung doang, udah dibuat bisa jadi tas, kemudian jadi selendang. Jadi ada hal yang baru itu yang bisa jadi membuat lebih terkenal. Ciri khasnya lah ya, sangat ya. Kalau Nindes sendiri wilayahnya Wakatobi yang di bagian mana? Aku di Wangi-Wangi. Pulau pertama ya? Iya, di pulau pertama. Soalnya sebenarnya ya di antara 4 pulau itu Pulau Wangi-Wangi ini yang termasuk lebih maju. Lebih maju dibandingin 3 pulau lainnya. Dari segi listrik, jadi itu di sana udah 24 jam ya kalau untuk di Wangi-Wangi. Walaupun kadang tuh masih suka mati lampu juga ya. Jadi agak kaget nih di Jakarta tuh kayak kok jarang banget ada mati lampu gitu. Iya, betul. Sementara di pulau yang lainnya itu ada waktu tertentu buat nyala lampu. Contohnya di Kaledupa biasanya itu maghrib baru nyala lampu. Jadi selama siang itu nggak ada tuh listrik gitu. Tapi aku nggak tahu ya kalau sekarang perkembangannya kayak gimana. Tapi terakhir itu seperti itu. Wah, ternyata di Wakatobi itu nggak hanya terkenal dari destinasi wisatanya aja ya, ternyata ada budayanya juga yang kental gitu. Dan aku sempat dengar tentang mitos air goa, bener gak sih?
Ya benar, jadi memang ada mitos ya tentang air goa. Air goa itu merupakan air tawar yang ada di dalam goa. Jadi aku mau jelasin salah satu aja yang cukup terkenal juga ya ceritanya, yaitu air goa Kontamale, yang mana dia itu punya 2 kolam lah istilahnya, dan ada yang paling kecil. Nah, yang paling kecil itu bentuknya love. Nah, orang-orang tuh percaya kalau misalnya, setelah mandi di situ ya bisa cepet dapat jodoh gitu. Bentuknya love gitu ya. Kan kalau di sini aku bayangannya goa kan yang gelap dan nggak ada air untuk berenang ya. Tapi berarti aku tangkap di Kontamale itu bisa untuk berenang rame-rame gitu ya? Bisa, bahkan tuh, sebenarnya airnya itu nyambung ke laut. Bisa nyambung ke laut kalau misalnya benar-benar, tapi siapa sih yang mau berenang sampai ke sana? Kayak terlalu jauh gitu. Nanti untuk lebih lengkapnya Kontamale ada di sini ya. Editor masukin. Ya, editor tolong. Terus aku mau nanya juga nih, tadi kan sempat disinggung mengenai Wakatobi yang diajarkan hangat ya, hangat, sederhana seperti itu. Apa yang paling Nindes pegang sehingga Nindes bisa menjadi pribadi yang seperti sekarang? Oke, utamanya tuh aku dari keluarga ya. Jadi, ibu aku itu profesinya sebagai seorang guru agama Islam di salah satu sekolah dasar. Kemudian bapak aku itu bekerja menjadi staf di kantor Badan Pusat Statistik untuk daerah Wakatobi. Dan di rumah itu, mama itu merupakan sosok yang lembut tapi tegas gitu untuk mengajarkan anak-anaknya. Untuk bapak sendiri, bapak itu orangnya tegas banget ya, bahkan tuh kayak pesannya tuh kayak keras gitu. Galak ya? Tapi sebenarnya di balik itu dia tuh sayang sama anak-anaknya. Cuman perasaan sayangnya itu kadang kalau misalnya bisa karena kerasnya itu mungkin kadang bisa disalahartikan ya sama anaknya kayak gitu. Itu untuk dari orang tua dan juga, nilai yang mereka ajarkan kepada aku itu supaya untuk selalu bersyukur walaupun, hidup kita, maksudnya aku merasanya juga ketika aku ingin mendapatkan sesuatu, aku itu harus berjuang. Contohnya kalau misalnya aku pengen barang, aku bilang ke mama sama papa, tapi kalau misalnya mau dapat barang itu ya aku harus apa nih yang aku bisa kasih. Jadi misalnya harus berprestasi di sekolah gitu, dapat ranking 1. Jadi habis itu bisa tuh dapat hadiah yang aku pengen gitu. Dia harus berjuang Harus berjuang dulu. Dia dapat hasilnya gitu ya. Oke, kalau itu kan dari nilai hidup dari orang tua ya. Kalau aku mungkin nanyanya soal nilai hidup dari wilayah Wakatobi itu sendiri. Kamu kan dibesarkan di wilayah Wakatobi dan aku dengar cerita kamu tadi, kamu tahu banget soal Wakatobi. Aku yakin juga mempengaruhi banget di kehidupan kamu. Coba sebutin dong satu aja nilai kehidupan yang kamu pegang sampai sekarang di selama perjalanan hidup kamu dari Wakatobi itu. Oke, nilai hidup yang aku pegang sampai hari ini yaitu kesederhanaan. Bagi aku kesederhanaan itu ibarat laut yang tenang tapi dalam gitu. Jadi walaupun kita tenang, itu bukan berarti itu tidak bersuara lantang, tapi, di balik itu tuh pasti, yang lebih dilihat itu jejak yang kita tinggalkan gitu. Masya Allah. Kesederhanaan ya berarti ya. Oke. Di masa sekolah sekarang kita pindah ngebahas di masa sekolahnya Nindes ini ya. Di sekolah dasar aku dengar kamu tuh punya prestasi banyak ya, juara juga. Tapi aku juga dengar kamu tuh punya pengalaman dibully gitu ya. Mungkin bisa ceritain ke teman-teman dong, di masa sekolah itu lika-likunya gimana ya, dapat juara ya, termasuk juga punya pengalaman yang kurang mengenakan gitu, ceritain ke teman-teman. Oke. Jadi ketika aku SD sebenarnya bukan yang kayak prestasi yang wow banget ya, cuman memang di kelas 5 itu aku sempat ikut lomba pidato, kayak ceramah sih jatuhnya gitu, tapi itu bukan dari sekolah sebenarnya, dari tempat
Pildecil. Ya, Pildecil. Dan aku saat itu meraih juara 3 untuk itu. Tapi untuk semasa sekolah setiap jenjang kelas kan pasti ada peringkat gitu kalau kenaikan kelas. Nah, aku termasuk yang mendapat peringkat 1 gitu. Mungkin kalau bahas tentang bully tuh agak sensitif ya. Tapi aku mau jelasin di sini bahwa ya pengalaman yang gak mengenakan itu pasti ada dalam hidup kita, tapi itu kita jadikan sebuah pembelajaran gitu. Betul. Adapun aku ceritain di sini, aku sudah berdamai dengan cerita yang kurang mengenakan itu dalam hidup aku, dan juga untuk beberapa orang yang terlibat di situ juga sudah secara pribadi itu sudah minta maaf juga ya. Ketika kita dewasa mungkin dia sudah sadar bahwa yang dia lakukan ketika saat itu tuh salah gitu. Jadi saat SD itu aku mengalami pembulian verbal gitu, secara verbal. Jadi aku tidak diteman oleh mereka sekelas malah. Itu aku ngalaminnya tuh dari kelas 1 sampai kelas 5. Benar-benar nggak ditemen dengan alasan mereka berpikir bahwa dia tuh bisa juara karena ada mamanya tuh di sekolah. Jadi kebetulan ketika aku kelas 2 SD, mamaku melamar kerja di SD aku. Jadi di situ jadi guru. Tapi kan guru agama ya, nggak megang semua mata pelajaran dong. Jadi cuma pelajaran agama aja. Tapi mereka tuh berpikir kayak gitu, dan pada akhirnya mereka tidak suka ketika aku mendapatkan peringkat 1 itu. Aku nggak tahu ya di benak anak kecil itu apa gitu, apa motivasinya, kayak ya udah nggak mau temenin gitu. Padahal ya kalau misalnya aku boleh bilang nggak apa-apa tahu saat itu kalau misalnya kalian ajak aku berteman, ya udah aku bakal berbagi ilmu yang aku punya kepada kalian, kita bisa menjadi teman yang baik gitu. Tapi nggak apa-apa, itu sudah menjadi masa lalu. Kalau misalnya aku nggak ngalamin itu, mungkin aku nggak ada di posisi yang saat ini di sini. Oke. Mama kamu guru agama ya? Iya. Guru SD. Berarti bisa dibilang Nindes tuh termasuk yang berprestasi lah ya. Sampai akhirnya saking berprestasinya dibully ya sama teman-temannya karena iri gitu. Nah, berarti kan ada prestasi-prestasi lain ya selain ranking itu. Boleh ceritain gak sih yang lomba paling berkesan menurut Nindes? Oke, ada lomba yang paling berkesan buat aku itu ketika SMP. SMP. Boleh ceritain gak lomba? Ya, jadi lombanya itu kuis online tingkat kabupaten. Kuis online. Kuis online tingkat kabupaten. Jadi itu semua sekolah ikut di dalamnya untuk bersaing mendapatkan ya udah juara kan, dan mendapatkan hadiah. Tapi di balik itu tuh ada cerita yang kurang mengenakan sebelumnya. Jadi itu kan kuis online-nya saat aku kelas 9 ya, atau kelas 3. Maaf, berarti itu kuisnya apa? Soal apa? Soalnya itu soal-soal UN. Oh, soal UN. Ujian nasional, ya. Jadi di kuisnya itu soal ujian nasional. Jadi sebelumnya itu ketika kelas 9 itu ada tugas dari guru untuk membuat drama gitu. Dan kebetulan yang jadi produser kan teman aku, dan aku ditunjuk untuk jadi pemeran utama. Ternyata nih aku pikir setelah SD itu aku tidak akan mengalami hal yang kurang mengenakan lagi. Ternyata di SMP tuh masih ada aja ya ternyata yang gak suka sama orang yang berprestasi menurut mereka gitu. Jadinya ada salah satu teman aku ketika di kelas, mungkin dia saat itu berpikir aku tuh lagi nggak ada di kelas. Jadi ngomonglah dia yang kayak, dia itu emang pengen jadi pemeran utama, minta gitu. Terus kan mungkin sebelumnya pas SD ketika aku mengalami pengalaman yang kurang mengenakan itu, aku lebih ke arah lebih banyak diem ya, dan bahkan gak ngelawan sama sekali. Tapi ketika SMP itu aku udah berani speak up gitu. Aku merasa kurang nyaman dengan apa yang dia lakukan. Pada akhirnya dia nggak sadar kalau ada aku di situ, dan aku langsung ngejawab gitu. Ketika dia berbicara seperti itu, dia akhirnya bertengkar. Kalau boleh tahu dia tuh ngomong apa sih? Ya ngomong kalau misalnya dia itu emang request gitu jadi pemeran, iya, jadi pemeran utama request gitu.
Terus habis itu akhirnya karena bertengkar jadi rame tuh kelas aku. Kelas-kelas pada nontonin kan. Terus habis itu aku dipanggil lah ke ruang guru. Harusnya kan ruang BK dulu ya, tapi ini langsung ruang guru. Mungkin karena menurutnya tuh kayak parah kali ya. Tapi sayangnya ketika masuk di ruang guru itu pengalaman yang kurang mengenakan itu terjadi lagi. Di situ aku nggak dibela, nggak ada yang bela sama sekali. Bahkan guru aku tuh membela teman aku, padahal teman aku tuh menurut aku salah gitu. Tapi aku yang disalahin. Sebenarnya usut punya usut juga teman aku itu orang tuanya juga cukup ini ya berpengaruh istilahnya. Punya power ya. Ya kayak punya power kayak gitu, jadinya ya dia yang dibela. Nah setelah itu kan ada acara yang kuis online itu pada akhirnya itu tingkat kabupaten, yang mana itu sudah punya harus dipilih kandidat kan dari sekolah. Pada akhirnya karena sebelumnya aku bermasalah itu, aku tuh sempet nggak mau dimasukin, tapi karena ada salah satu guru aku yang memperjuangkan aku, pada akhirnya aku masuklah di kuis online itu. Dan jarak untuk belajar tuh jadi cuman dikit kan, karena aku didaftarin paling terakhir juga saat itu. Jadinya pas belajar juga di situ aku dikodar sama Allah sakit. Dan belajarnya tuh dikit doang, jadinya dari internet aja sama dari aku ingat banget di Play Store aku download soal UN gitu. Terus dikerjain. Nah, ketika mengerjakan itu ternyata lucunya ketika aku masuk kuis online-nya itu soalnya tuh sama persis bahkan sama yang aku pelajari. Sama persis. Beruntung banget tadi ya. Iya, beruntung banget kan kayak sama persis. Akhirnya aku tuh nggak pakai cakaran lagi. Langsung karena ingat jawabannya langsung klik aja dia langsung klik aja gitu. Terus tuh itu baru setengah jam kan, harusnya kan kayak sejam gitu. Terus pada akhirnya tuh aku bilang aku mau ini mau udahan, jadi kalau misalnya udah diklik Udah selesai. diklik tuh udah selesai keluar nilai gitu kan. Terus panitia jurinya tuh bilang kayak gini, kamu nggak mau ini dulu, dilihat-lihat dulu deh, siapa tahu ini ada jawaban yang keliru. Terus aku bilang bapaknya nggak tahu aja nih kalau misalnya soal ini udah aku pelajari gitu. Terus aku bilang nggak apa-apa pak, saya terima hasilnya, kalau emang ternyata nggak sesuai itu ya udah gitu. Mungkin dikira panitianya tuh ngasal, nggak niat ya kan, nggak niat kayak anak ini tuh nggak niat ya gitu. Terus pada akhirnya keluarlah nilainya, klikan selesai, ternyata nilai aku 90 gitu. Terus pada kaget langsung kayak wah, dikiranya kayak ngasal kan awalnya. Akhirnya jurinya langsung gini, salaman gitu, selamat ya kayak gitu. Karena kan itu sistem perankingannya itu dari nilai yang paling tinggi. Kalau misalnya udah yang paling tinggi itu misalnya dia yang kuis lagi bisa ngalahin, ya berarti dia yang juara 1 dong. Tapi ternyata kodar baiknya Allah itu ya udah nggak ada yang ngalahin nilai 90 itu. Jadi ya aku yang Asal gugur semua udah. langsung gugur semua. Dan di balik itu pada akhirnya mungkin guru aku itu juga sadar kalau misalnya yang dia lakuin ke aku itu kurang baik ya, dan pada akhirnya juga bersikap baik sama aku gitu. Oke. Ceritanya sebenarnya seru ya kalau kita dengar sekarang, cuman mungkin saat dijalani tuh pasti ada sedihnya ya, ada sakit hatinya, apalagi sampai Nindes tuh sakit ya. Kalau boleh tahu sakit apa waktu itu? Sakit ya, iya mungkin karena pikiran kan. Terus ya nggak tahu tiba-tiba tuh saat itu tuh kayak demam gitu, pusing kepalanya, jadi kayak mau buat belajar aja gimana ya. Betul, tapi lagi-lagi pertolongan Allah gitu. Betul, berarti kan tuh sampai buat pikiran ya, sampai sakit, tapi ternyata Masya Allah ditolong Allah, nilainya malah paling tinggi ya, dengan waktu yang sangat sebentar ngerjainnya dapat nilai 90 gitu. Oh ya. Jadi yang aku dengar kamu dulu pas SMP mau lulus itu punya keinginan, kepikiran mau ngelanjutin di Man Insan Cendekia ya, dan juga punya pikiran pengen ngelanjutin ke Pondok Gading, sekolah di Pondok Gading Mangu ya, betul ya. Bisa ceritain nggak ke teman-teman gimana kok bisa punya cita-cita seperti itu? Kenapa inginnya spesifik di 2 tempat itu? Oke, jadi kan tadi aku cerita ya kalau dari SD aku ngalamin hal yang kurang menyenangkan, SMP juga ternyata demikian. Jadi kayak ngerasa
hidup aku tuh ada beberapa part yang nggak adil gitu di sini gitu. Jadi aku pengen keluar daerah, pengen merantau pada akhirnya. Dan kenapa memilih 2 sekolah itu, yang pertama sebenarnya aku ajuin ke orang tua adalah Gading Mango ya, karena dia kan sekolah sambil belajar ilmu agama ya. Jadi merasanya aku pengen di situ, dan juga setahu aku juga itu bagus kan sekolahnya. Itu ada di kota? Di kota Jombang kan. Oh, di Jombang. Terus ketika memberitahu orang tua, ternyata nggak diizinin tuh sama orang tua. Ya udahlah, mungkin penolakan pertama itu aku kiranya kayak, oh ternyata mungkin karena tempatnya jauh kali. Terus tiba-tiba ketika aku kelas 8 atau kelas 9, Man Insan Cendekia itu datang ke SMP aku. Kebetulan dia tuh baru berdiri di Kendari di tahun 2017. Sementara aku tuh masuk SMA di tahun 2018 kan. Jadi baru banget didirikan, sehingga dia itu datang ke sekolah menawarkan kepada kita, dan aku ngerasanya itu possible banget karena kita intinya punya kuota lah buat bisa masuk di situ. Dan ketika mendengarkan penjelasan sekolah tentang sekolah itu tuh sangat menarik menurut aku, karena aku merasanya bisa lebih berkembang kalau misalnya masuk di 2 sekolah tersebut. Karena aku nganggap itu dekat, akhirnya aku kasih tahu lah ke orang tua lagi, aku mau ini deh, mau masuk di Man Insan Cendekia aja kalau memang di Gading Mangu nggak diizinin. Tapi ternyata nggak diizinin juga, ditolak. Kayak Padahal itu lebih dekat ya padahal tuh jauh lebih dekat. Aku mikirnya kayak, ya udah karena ini dekat harusnya diizinin dong. Ternyata nggak diizinin sama orang tua. Alasannya saat itu ya itu nggak tahu sih, aku nggak sempet nanya juga ya kenapa alasannya. Tapi mungkin menurut aku karena mereka tuh masih pengen lama-lama kali ya sama anaknya. Mungkin untuk usia SMA terlalu cepat buat melepas anaknya merantau gitu. Oh, akhirnya sekolah SMA-nya di mana? SMA 1 Wangi-Wangi. SMA 1 Wangi-Wangi. Pasti itu favorit ya, karena SMA 1 biasanya favorit, bener gak? Ya betul, itu selain SMA favorit, merupakan SMA tertua juga. Oh iya. Selama SMA itu kamu ada cerita menarik gak? Dengar-dengar nih dari yang aku cari tahu, kamu juga ikut Ana Wakatobi Course. Apa itu, Des? Oke, jadi di SMA tuh menurut aku walaupun kemarin kayak SD SMP biasa aja, ternyata SMA tuh pengalaman paling menyenangkan ya. Sempat SMA juga aku sempat aktif di OSIS juga, terus sempat aktif di Pramuka, dan juga jadi kader kesehatan remaja untuk SMA. Dan untuk ekstrakurikulernya milihnya ya di luar, jadinya di sekolah, yaitu masuk di Ana Wakatobi Course. Jadi kursus aku itu gak cuman ngajarin soal bahasa Inggris doang, tapi bisa manajemen people juga di dalamnya. Jadi kita diajarin harus bisa ngedit, ngevlog kayak gitu. Tapi itu ngevlognya ngejelasin Wakatobi kayak ini, tapi pakai bahasa Inggris. Terus makanan khas Wakatobi juga dijelasin pakai bahasa Inggris. Kemudian kita juga buat guidebook. Jadi sekalian bikin istilah promosi ya? Iya, promosi buat flyer soal destinasi Wakatobi. Dan yang paling menarik ketika masuk di situ adalah kita punya kesempatan untuk menjadi tour guide. Yang mana kan Wakatobi terkenal dengan wisatanya. Pada akhirnya tuh biasanya di tahun 2000 di tahun 2019 sebenarnya tiap tahun itu rutin ada Sail Indonesia. Apa itu? Sail Indonesia itu orang luar negeri itu berlayar untuk keliling Indonesia dengan kapal pribadi mereka gitu. Keren. Iya, biasanya tuh alasannya ya pas aku tanya itu ingin menghabiskan masa tuanya dengan berlayar, ingin menikmati keindahan pulau-pulau kayak gitu. Oh, jadi itu istilahnya pensiun versi orang luar negeri. Iya, pensiun versi orang luar negeri. Jadi ya di situ punya kesempatan kan untuk menjadi guide mereka. Di situ aku guide orang New Zealand, Polandia, sama orang Australia gitu.
Dan di situ punya kesempatan tuh jadinya kayak, kalau misalnya nih kita ternyata servisnya bagus nih kayak ngejelasin ke mereka atau kalau mereka pengen ke suatu destinasi kita bisa nemenin, mereka pada akhirnya tuh ngajak kita ke kapalnya gitu, buat ngelihat kapalnya gitu kan. Terus pas Seru banget. itu, alhamdulillahnya Allah qadar aku bisa ikut tuh masuk ke kapalnya dan ternyata tuh, wow keren banget gitu sistem di kapal orang luar negeri gitu. Terus kayak di dalamnya air laut itu bisa jadi air tawar ternyata kayak gitu. Terus kayak banyak multifungsi dari kapalnya gitu yang bisa digunain. Karena nggak semua, teman-teman kamu mungkin ya, nggak semua orang tahu, isi dari kapal si orang luar negerinya ya? Iya betul. Dan kamu bisa menjadi salah satu yang jadi tour guide mereka sampai masuk ke dalam kapalnya. Nah, kalau dipikir-pikir kamu kan udah, dari SD, SMP yang kurang mengenakan ya, pengalamannya, kemudian SMA itu ternyata alhamdulillah malah dapat banyak pembelajaran. Nah, dari momen-momen itu, apa yang membuat kamu sadar kalau misalkan ternyata tuh, nggak patah semangat, terus usaha, terus belajar lagi tuh yang, paling berarti gitu di hidup kamu? Ya, bagi aku, yang paling berharga adalah ternyata kesempatan itu selalu ada, peluang itu selalu ada. Tapi balik lagi bagaimana kita mau, mengambil challenge itu dalam hidup kita gitu. Jadi di balik usaha juga harus ada doa juga di dalamnya. Jadi ngerasa ya apa yang kita korbankan, ya itu juga yang apa yang akan kita dapatkan juga semakin besar pengorbanan yang kita lakukan. Mungkin kan kayak yang aku lakuin itu juga di balik itu aku harus belajar dari tenaga, pikiran juga dikeluarkan kan dari di situ. Nah, itu juga merupakan bentuk perjuangan gitu. Oke, jadi emang harus selalu berjuang ya? Ya. Tuh. Nah, kan dari Wakatobi akhirnya kamu kuliah di Jakarta ya, Universitas Negeri Jakarta yang notabene-nya nggak deket. Apalagi dulu kamu sempet nggak disetujuin, di Kendari pun nggak disetujuin gitu, apalagi ini sampai Jakarta. Gimana akhirnya kamu bisa disetujuin oleh orang tua dan aku dengar juga kamu bahkan pondok pesantren mahasiswa ya tinggal ya? Gitu. Boleh ceritain? Iya. Jadi sebenarnya karena merasa nih SMP nggak dibolehin nih SMA di yang menurut aku yang aku pengen. Jadinya pas, SMA, kayaknya aku merasanya punya kesempatan karena, eee, ada jalur SNMPTN. Kalau sekarang SNBP ya kenalnya. Kayak jalur undangan ya? Jalur undangan gitu. Karena kebetulan, aku tuh sudah memperjuangkan itu dari kelas 1 SMA untuk tiap semesternya nilai aku naik. Karena kan itu, biar bisa masuk itu harus nilainya juga naik tiap semesternya. Kemudian di situ akhirnya, dari itu seleksi nilai dulu dari sekolah dan alhamdulillahnya aku termasuk, urutan ketiga. Lagi-lagi berprestasi. Udah lah ya, insya Allah ya mudah ya buat Indes ya, karena emang dari SD udah juara 1. Jadinya di apa, urutan ketiga itu kan jadinya punya kesempatan. Akhirnya aku boleh daftar SNMPTN. Kemudian ketika daftar SNMPTN itu, ternyata nggak semudah itu juga kan. Aku jadinya nggak izin ke orang tua, soalnya mikirnya kalau izin ke orang tua nanti nggak diizinin lagi nih. Jadi ya udah daftarnya secara diam-diam gitu. Terus, aku milihnya saat itu, PGSD UNJ pilihan pertama, yang kedua itu PGSD, UNES, Universitas Negeri Semarang. SD banget berarti anaknya ya? Nah sebenarnya agak aneh sebenarnya, aku anak IPA, sebenarnya anak IPA, tapi malah milih, lintas jurusan kan yang Soshum. Nah ketika daftar itu, guru aku juga aku tanya ke guru kayak kalau aku milihnya bukan yang kayak anak Soshum ya umumnya anak IPA itu bisa nggak? Terus habis itu kata guru aku, "Bisa aja tapi nanti, kemungkinannya tuh kecil kamu bisa masuk apalagi, kamu ini ya milihnya jauh," gitu. Terus aku kayak, ya udah yakin aja lah pasti bisa kayak gitu, jadi daftar aja gitu. Pada akhirnya aku daftar. Mungkin kayak kenapa PGSD gitu, kenapa PGSD?
Padahal sebenarnya background dari keluarga bapak tuh pada kesehatan kan, dan juga ya kesehatan. Jadi mereka juga pikirannya aku bakalan ngambil kesehatan, tapi aku ngambil PGSD itu aku nggak tahu ya, mungkin aku di usia SMA itu terlalu berpikir terlalu jauh atau kayak gimana. Aku suka mempertimbangkan ke depannya gitu. Kenapa aku pilih PGSD? Karena menurut aku itu adalah pekerjaan yang mulia. Selain pekerjaan yang mulia, aku pengen aku berpikir bahwa ketika aku menikah, Oh, udah mikirin ini ya udah jadi ibu, ya menjadi ya kan taat itu berada pada suami ya. Terus aku juga mikir bahwa nanti aku punya anak, tapi aku tetap pengen berkarir gitu, tetap pengen bekerja. Ya gimana caranya supaya tetap bisa bekerja tapi bisa mengurus rumah gitu. Dan ternyata aku punya gambaran itu di rumah, yaitu mama coba. Mama tuh selalu punya waktu kan buat anak-anaknya. Jadi kalau misalnya sekolah libur, kita libur, mama juga libur ngajarnya. Jadi kayak punya waktu yang panjang gitu. Jadi merasa diperhatikan, merasa diramut begitu sama orang tua. Jadi menurut aku kenapa pilih PGSD ya karena itu. Bisa ini ya, berarti bisa seimbang berkarir dan berumah tangganya baik jadi ibu nanti. Harapnya gitu ya. Iya. Selain itu juga kenapa pendidikan, karena setelah yang aku lihat maksudnya pendidikan yang aku alami itu kayak masih kurang kurang lebih berkembang gitu. Jadi mungkin dengan adanya aku sekolah di Jakarta, kemudian bertemu dengan orang-orang yang istilahnya inspiratif juga ya, aku juga bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang lebih juga di sana, harapannya kayak gitu. Berarti nanti kemungkinan akan kembali ke Wakatobi untuk membangun pendidikan di sana atau gimana? Itu belum tahu, saya belum tahu. Tapi luar biasa banget ya tadi udah Betul. mikirin ke depan jauh banget ini. Ini buat cowok-cowok jomblo yang nonton ini ya. Ini kita punya kandidat cewek single favorit kalian nih kayaknya. Ini di CV-nya Nindes. Udah mikirnya sejauh itu soalnya ya. Udah bagus banget. Oke. Mulai kuliah tahun berapa? 2020. 2020. Oh ya, dari pindah dari Wakatobi ke Jakarta. Saat COVID ya berarti ya? Saat COVID tadi ya. Wah, itu berarti ngerasain perbedaan budaya banget ya. Kira-kira ceritanya kita dong ini gimana tuh perbedaan buat budaya itu yang bikin kaget. Kalau bahasanya anak muda sekarang, anak Jaksel, culture shock ya gitu, culture shock ya. Terus mungkin rasa sulitnya beradaptasi dengan budaya yang berbeda itu gimana tuh? Nah ya, jadi sebenarnya pas lolos di tahun 2020 itu nggak langsung ini sih, nggak langsung ke Jakarta. Jadi masih di sana dulu karena COVID. Karena COVID itu ya, jadi online masih jauh gak mas? Masih online. Jadi aku ke Jakartanya itu di tanggal 1 Januari 2022 itu baru ke Jakarta. Jadi sebelumnya waktu kuliah online di rumah, dan itu cukup struggle juga sebenarnya karena jaringannya jelek gitu. Dengar lagi sih, setuju. Masih kurang bagus di rumah aku. Jadinya kalau aku mau kuliah aku harus ke SD tempat mamaku ngajar karena jaringannya lebih stabil. Iya, bahkan tuh sampai kita tuh perbedaan jamnya kan antara Sulawesi dan Jakarta tuh beda 1 jam. Beda 1 jam. Jadinya terus ketika kuliahnya sampai sore, kan di Jakarta jam 5 ya. Di sana udah jam 6. Terus kelihatan dong dari layar Zoom kalau misalnya di belakang aku tuh udah gelap. Temen aku malah ini ngechat di ruang Zoom itu, katanya gini banget. Iya, katanya gini, kamu lagi uji nyali apa kayak gitu. Ya sebenarnya enggak, tapi karena kayak gitu ya. Terus habis itu pada akhirnya di tahun 2022 itu aku ke Jakarta dan tinggal di pondok pesantren mahasiswa. Itu juga harus tes dulu tuh masuk di situ. Dan pada akhirnya orang tua jadi menerima aku bisa masuk ke Jakarta. Kan awalnya nggak nerima dulu sebenarnya, belum bisa menerima karena aku kan masuknya tuh secara diem-diem kan, daftar SN-nya Itu walaupun udah keterima tetap gak, orang tua tetap belum menerima ya? awalnya belum menerima, mungkin karena kurang ini juga sih informasi soal SN itu apa sih gitu. Sejarah Jakarta nih, kita kota gitu, takut yang enggak Ya betul, takut yang enggak terjadi. Apalagi kan aku anak
perempuan, terus pertama, anak satu-satunya perempuan juga kan, adik aku cowok dua-duanya. Jadi mungkin ketakutan bapakku tuh lebih gede juga kan, jadi kayak belum bisa menerima. Ketika pada akhirnya aku bilang, aku tuh udah keterima di pondok pesantren mahasiswa, jadi lebih lega. Anaknya udah bisa lebih lega buat dilepasin gitu, karena kan dari segi agama juga udah dijamin gitu istilahnya kan. Terus kayak lebih terkontrol juga. Emang culture shock banget sih pas baru ke Jakarta, kayak dari bahasa sebenarnya aku nggak terlalu sulit ya, karena sebenarnya di rumah pakai bahasa Indonesia kalau di rumah aku. Kalau di rumah teman aku gitu enggak. Tapi coba dong, aku pengen denger nih kalau bahasa Wakatobi, boleh nggak dicontohin gitu? Boleh. Misalkan perkenalan atau satu kalimat bahasa sana. Boleh boleh boleh. Jadi kalau di TV itu sempet dengar gak sih yang kayak My Trip, My Adventure. Kalau Wakatobi tuh punya ini, My Tulu, My Tomanga. Artinya itu mari datang, mari kita makan gitu, mari singgah gitu. Singgah ke rumah, ayo kita makan kayak gitu. Coba Jafar, tadi apa? Maitulu Maitomanga. Wah, itu lumayan Bener lama banget, iya. lumayan beda juga ya berarti ya Iya. bahasanya ya. Terus juga kaget juga dari segi pergaulan kali ya, kayak oh ternyata kalau di Jakarta tuh kayak gini nih, kayak gitu. Aku kayaknya belum pernah melihat itu kayak gitu. Kita lurusin dulu ya, kita lurusin dulu. Ini maksudnya bagaimana teman-teman di kampus ya, Iya, bukan di pondok pesantren mahasiswa, nggak mungkin. Oke, betul. Betul di kampus ya. Ya, oke. Berarti tadi di pondok pesantren mahasiswa kan ada tes dan aku dengar kamu juga sempat gagal. Itu akhirnya kamu coba lagi atau gimana? Iya, sebenarnya ya sempat gagal gitu. Aku tuh harusnya tes di tahun 2023. Oke. Tapi karena satu dan lain hal, pada akhirnya aku tidak berangkat. Sebenarnya itu juga karena kesalahan sendiri juga ya, menurut aku juga. Jadinya di Kodar tidak berangkat, dan itu adalah kegagalan pertama sih dalam hidup aku ngerasanya ya. Karena selama ini tuh apa yang aku pengenin tuh biasanya aku dapet gitu. Dan itu pertama kalinya aku nggak dapetin apa yang aku inginin, sehingga ada kan kata yang kalau misalnya orang yang udah biasa jatuh itu bangkitnya tuh cepat. Tapi kalau misalnya orang yang dia itu baru pertama kali jatuh, bangkitnya tuh sulit. Nah, nah itu terjadi dalam hidup aku gitu. Ketika gagal aku ngerasa kayak, oh udah nih aku paling gagal banget nih dalam hidup, ternyata ya lebay banget sebenarnya. Kayak ngerasa gitu, akhirnya aku nelpon mama gitu kayak ini gimana kayak gitu. Terus habis itu aku bilang ya nggak apa-apa, mungkin itu adalah cara Allah buat menjelaskan ke kamu bahwa di dalam hidup itu nggak semua hal bisa kita dapetin secara langsung gitu. Pada akhirnya ya aku nggak menyerah sih, tapi baru bisa tesnya di tahun 2025 ini di bulan Februari. Jadi itu salah satu kegagalan ya. Tapi kalau balik lagi nih ke struggle ngerantau ya, pasti kan nggak mudah ya. Apalagi tadi dengar perbedaan budaya ya dari Wakatobi ke Jakarta gitu. Struggle yang paling Nindes rasain apa saat ngerantau dan tinggal di pondok pesantren? Ya struggle yang aku hadapin itu menyesuaikan diri juga ya, menyesuaikan waktu, karena aku nggak cuman kuliah, tapi aku juga harus mondok, yang mana pondok pesantren mahasiswa ini juga punya jadwal yang harus diikuti juga. Jadi ngajinya itu di subuh sama malam. Jadi untuk dari pagi sampai sore menjelang maghrib itu waktunya untuk kuliah. Jadi lebih banyak buat kuliah sih, karena emang prioritas utamanya pondok pesantren mahasiswa itu untuk anak kuliah kan. Nah, tapi di situ ternyata itu menjadi hal yang buat aku tuh sulit untuk mengikutinya awalnya, dan sempat membuat stres sih, kayak burn out ya bahasanya kalau saat ini gitu. Apalagi ngeliat teman-teman yang abis kuliah mungkin nongkrong ya, main, dan Nindes ternyata harus ada kegiatan lain ya di pondok pesantren. Kayaknya tuh mungkin dirasain banyak teman-teman ya, sempat struggle soal mental itu. Dan aku juga dengar kamu sampai datang ke psikolog juga ya buat menangani ini ya. Oh, ceritain lebih dalam dong gimana pengalaman gitu. Oke, jadi
ya aku tuh sempat kayak ngerasa belum nyaman nih sama suasana Jakarta, ngerasa belum bisa mengikuti dari perkembangan, apa ya, perkembangan kehidupannya lah. Karena di Jakarta tuh kayak sat banget gitu, nggak ada kayak yang sesantai itu kan. Terus pada akhirnya aku ngerasa kayak, wah aku pengen nyerah nih, pengen nyerah. Terus akhirnya aku telepon mama, aku bilang, "Kayaknya aku nggak sanggup deh," kayak gitu. Terus habis itu mama aku bilang, "Selesaikan apa yang sudah kamu mulai, apa yang sudah kamu perjuangkan." Pada akhirnya mendengar kalimat tersebut, aku jadi berpikir, gimana sih caranya biar bangkit lagi. Dan aku ngerasa kalau aku mengandalkan diri aku sendiri, ya bukan berarti kita tidak mengandalkan Allah ya. Pasti kita, aku paling pertama juga curhat ke Allah, kemudian ke orang tua. Tapi ya ternyata aku ngerasa butuh tenaga profesional. Pada akhirnya aku cari dari salah satu platform tentang, kesehatan mental. Dan akhirnya aku, mendaftar untuk mentoring dan konsultasi. Dan di situ akhirnya aku secara via online ya, jadi nggak ketemu langsung gitu, via online. Terus aku menjelaskan apa yang aku rasakan. Pada akhirnya psikolog tersebut memberi aku pandangan, karena kan psikolog itu tugasnya tuh untuk mengarahkan gimana cara kita berpikir, Betul. untuk menemukan jalan keluar. Pada akhirnya, aku mendapatkan kalimat bahwa barangkali kalau misalnya ternyata titik kesuksesan kamu itu ada di Jakarta, apakah kamu memilih untuk menyerah ataukah kamu memilih untuk survive? Pada akhirnya aku bilang bahwa aku ya udah pengen survive. Setelah kejadian itu aku jadi merasa aku punya diri yang baru, yang bisa lebih, semangat lagi, lebih berkembang lagi. Dan ketakutan-ketakutan yang aku rasakan itu sebenarnya semua orang merasakan gitu. Tapi balik lagi ke akunya, apakah aku mau menghadapinya atau tidak gitu. Jadi dibalikin lagi ke Oke. diri. Berarti itu semua ya titik balik yang bikin kamu yakin bahwa di Jakarta itu memang layak diperjuangkan ya itu ya? Atau ada lain? Ya menurut aku, itu juga layak diperjuangkan karena kalau misalnya sampai sekarang aku tidak pernah merasakan merantau, hidup di Jakarta yang dengan kesibukannya yang padat dan lain sebagainya, mungkin aku tidak akan bisa seberkembang sekarang. Bahkan orang tuaku tuh jadinya sekarang percaya banget sama aku karena ngerasanya ternyata ketika aku merantau di Jakarta itu aku jauh lebih berkembang gitu. Ternyata mereka mikir Nindes bisa loh gitu ya. Iya, bahkan kemarin aku sempat nanya gini, "Kalau aku lulus, aku pulang aja ya," kayak gitu. Terus katanya, "Ngapain pulang di sini? Udah di sana aja." Terus sekarang malah nyuruh di sini ya. Iya, malah nyuruh di sini gitu. Iya. Berarti aku pikir tadi tuh culture shock-nya hanya ya udah beberapa saat akhirnya ya udah lewat gitu, ternyata sampai harus ke psikolog gitu ya. Dan dari itu kan pasti lumayan di bawah lah ya, kalau aku ngerasa itu lumayan titik yang di bawah gitu. Nah dari titik jatuh bangunnya Nindes nih, apa yang menurut Nindes tuh bisa Nindes dapat gitu dari semua pengalaman yang tadi itu? Dari semua pengalaman pada akhirnya membuat aku sadar bahwa ternyata hidup itu dimanapun, gak cuman ketika kita hidup di Jakarta, kita itu cuman bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita itu bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Adapun orang lain yang melihat kita, yang menjadi teman kita, itu nggak 100% bisa membantu kita. Tapi yang bisa membantu diri kita untuk jauh lebih baik, diri kita untuk survive, itu ya diri kita Diri sendiri. kita sendiri. Betul sekali ya. Luar biasa banget ya perjuangannya. Kalau untuk sekarang kita pindah ngomongin tentang masa depan yang ingin diraih dari Nindes kan dengan backgroundnya nanti insya Allah sebentar lagi akan jadi sarjana pendidikan PGSD ya. Berarti sekarang udah mau sidang ya, denger ya? Udah mau sidang ya. Nah, Mas sempra ya belum Oh. Itu kan progres juga, Iya. semoga lancar ya Nindes ya. Nah, dengan semua itu apa sih rencana Nindes di masa depan nanti? Baik mungkin dalam hal bidang pendidikan utamanya karena backgroundnya PGSD ya pendidikan ataupun di bidang di luar itu rencananya ke depan apa masa depan tujuannya? Ya mungkin dalam waktu terdekat
setelah lulus itu ingin ikut PPG, jadi pendidikan profesi untuk guru. Iya, jadi kan bisa dikatakan profesional kecuali udah ikut itu kan. Ada sertifikasi. Ya, sudah tersertifikasi. Terus setelah itu ada keinginan untuk lanjut S2 sebenarnya. Mantap. Keren. MPD itu pendidikan. Malah SD-nya pengennya ini sih psikolog. UNJ juga, psikologi UNJ juga. Mungkin karena bisa ya ternyata. Setelah tahu ternyata bisa loh. Gitu. Terus juga aku tuh pengen ini punya usaha sih dari dulu. Sebenarnya jiwa-jiwa usaha itu ada. Kayak pengen bangun usaha, entah itu dari segi makanan atau barang. Jago masak berarti Nindes. Kalau bilangnya jago masak kayak ria banget ya. Nggak sejago itu sih, nanti ekspektasi orang ke aku agak tinggi ya. Nggak jago tapi bisa. Tapi aku tuh lebih seneng ini sih buat cake gitu. Di kan seblak, sorry. Nah, aku pikir mau jalan seblak nggak ya? Suka buat kue gitu. Jadi di rumah juga suka diandelin mama sih. Kalau pulang lebaran bukan istirahat, tapi saya buat ini lebaran. Jadi spesifik nanti cita-citanya kalau buka usaha ya cake itu ya yang mau dijual itu ya. Oke. Nah, aku mau nanya nih, kalau misalkan ada teman-teman di luar sana yang ingin ngerantau, apalagi kan jauh ya Nindes di Sulawesi, tapi ternyata masih ragu-ragu atau bahkan insecure gitu. Pesan Nindes untuk teman-teman di luar sana apa? Oke, pesan aku buat teman-teman di luar sana, kita itu semua punya kesempatan, sekalipun kita berada di ujung daerah manapun, kita itu punya kesempatan. Tapi bagaimana lagi ya, balik dari kita, apakah kita mengambil kesempatan itu atau tidak. Kalaupun ternyata kita pengen masuk itu tanpa harus mengeluarkan pengeluaran yang lebih banyak, mungkin bisa cari beasiswa ya. Itu sekarang udah ada banyak banget, kita bisa cari informasi-informasi ya, apalagi di era digital saat ini. Teman-teman bisa cari informasinya, kemudian jangan takut untuk mengambil kesempatan itu, karena dalam hidup kesempatan itu tidak datang 2 kali. Jadi kalau memang punya kesempatan supaya bisa dimaksimalkan dengan baik, dengan merantau itu bisa mengubah kalian dari banyak hal gitu. Karena ketika merantau kalian bisa merasakan banyak Hal hal baru, kemudian bisa juga mengasah basic life skill ya, nggak sih? life skill. Yang mana nggak semua orang tuh bisa merasakan hal tersebut. Kalau tidak merantau. Kalau tidak Termasuk aku juga belum pernah nih ngerantau, kayak seru banget ya. ya menurut aku seru banget sih, karena yang sebelumnya apa-apa tersedia, ya kalau merantau ya harus bisa ngandelin diri sendiri. Mau nggak mau lebih ke arah kalau misalnya nggak berusaha ya nanti nggak bisa dong kayak gitu, ketinggalan kayak gitu. Kayak luar biasa banget Nindes dari awal dia bersekolah, kemudian bisa sampai ke Jakarta ini ya, dari Wakatobi ke Jakarta sesuai judulnya gitu ya. Kita belajar dari Nindes, kita belajar tentang perjuangan, kemudian kemandirian, usaha, dan gimana pentingnya sampai menyayangi diri sendiri gitu, yang buktinya tadi Nindes alhamdulillahnya sadar kalau ternyata butuh pertolongan dari psikolog gitu, dan gak usah malu kalau teman-teman juga punya hal yang serupa gitu. Semoga cerita Nindes tadi bisa menjadi inspirasi untuk kita semua ya gitu. Terima kasih Nindes, dan sebelum ditutup kita punya hadiah untuk Nindes. Merchandise dari Pentes ya. Bagus ya. Bisa. Barunya ada ya. Nanti dipakai di Wakatobi ya, di Kontamale bisa dipakai. Kontamale. Gua Kontamale. ya Kontamale ya betul ya. Itu pas renang atau tour guide. Jangan pas renang sih. Jangan pas renang ya, warna putih sih. Ya benar. Baik, itu dia episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share biar makin banyak orang terinspirasi dari Plancast dan Ilmu Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap berkarya, tetap belajar, karena setiap pena pasti punya ilmunya. Bye-bye. Bye-bye.